Terlalu dekat ya? Nggak aman. Pas ya? Iya aman. Ayo. Oke bang, mungkin hari ini kan tadi ada agenda di Barreskrim terkait Lisa Mariana dan Ridwan Kamil yang melakukan perdamaian, ya kan? Nah, tapi sudah keluar dan akhirnya deadlock dari pihak Ridwan Kamil tidak menerima perdamaian Lisa Mariana. Ini mungkin abang sebagai praktisi hukum, langkah Pak Ridwan itu benar atau seperti apa nih? Sebenarnya benar atau tidak memang ini waktunya RJ ya, restorasi justice itu memang sesuai dengan berkap ya, berkap Kapolri. Dan saya perlu sampaikan bahwa ketika di dalam mediasi atau restorasi justice, kalau salah satu pihak itu tidak menyetujui adanya perdamaian, ya itu artinya kan gagal, artinya deadlock. Berarti proses hukum berlanjut, ya. Ini kan pihak RK itu kan tidak mau adanya perdamaian. Menurut RK harus ada efek jerah. Artinya proses hukum harus berjalan. Lisa Mariana harus siap menghadapi proses hukum tersebut, ya, supaya kepastian hukum itu harus ada dan keadilan itu harus ada juga buat si pelapor kan gitu. Oke, tapi kan tadi sempat dikatakan oleh pihak lawyernya, lawyer Lisa, kalau bawa dua-duanya bisa jadi kemungkinan tersangka, ya kan? Pak RK pun bisa kemungkinan, gitu kan? Ini mungkin abang bagaimana RK bisa tersangka? RK kan pelapor. RK kan pelapor. Sekarang itu tahap penyidikan. Ketika RJ atau restorasi justice atau perdamaian ternyata tidak bisa dan deadlock, artinya Lisa Mariana harus siap-siap untuk jadi tersangka. Kalau RK jadi tersangka, artinya Lisa harus melaporkan RK dong, ya kan? Nah, apa yang dilaporkan Lisa kepada RK? Yang saya tahu, RK itu digugat di pengadilan, gitu loh. Dan yang perlu saya jelaskan lagi bahwa Lisa itu yang berkuar-kuar menyatakan itu tes DNA, ya kan? Faktanya anak dari Lisa Mariana tidak identik DNA-nya sama RK. Artinya bahwa secara medis itu bukan anaknya RK. Dan itu artinya bahwa Lisa melakukan pembohongan publik, pelanggaran undang-undang ITE udah, bahkan pasal 310, 311, ya kan, dilanjutkan lagi, ini bisa lari juga kasus penipuan gitu loh. Apalagi ada uang RK yang selama ini juga diluncurkan kepada Lisa, karena RK pikir itu adalah anaknya. Ternyata setelah tes DNA ternyata bukan anaknya RK, sehingga Lisa memang siap untuk menghadapi proses hukum. Kalau RK-nya mau berdamai, selesai urusan. Tapi kalau enggak, udah pasti Lisa akan menghadapi proses hukum. Menurut abang sebagai praktisi hukum, kesempatan Lisa untuk menang itu berapa persen, Pak? Kalau menurut saya, dari apa yang saya lihat laporan RK, saya yakin sekali bahwa Lisa akan jadi tersangka. Kemungkinan besar Lisa akan jadi tersangka karena apa yang disampaikan kepada publik tidak bisa dia buktikan bahwa itu adalah anak RK. Kan selama ini kan tidak tuh. Faktanya tes DNA tidak ada identik sama DNA-nya RK. Berarti apa? Berarti ada unsur pidananya. Bang, tapi menariknya bang, dari pihak Lisa sendiri kan mengatakan bahwa dia itu udah capek, tetapi ini tidak sinkron dengan kuasa hukumnya, begitu bang. Lalu dari pihaknya Lisa tetap mau ada tes DNA second opinion gitu, tapi ditolak oleh Barreskrim dan pihak RK. Ini seperti apa mungkin abang menanggapinya bang? Kalau memang Lisa memang bisa mengakses lagi mungkin rumah sakit lagi untuk tes second opinion, itu hak dia. Tapi apakah disetujui oleh Barreskrim atau tidak? Karena menurut saya Barreskrim itu sudah mewakili semua, karena kan waktu tes DNA di Barreskrim itu polisi tidak main-main, karena ini kasus publik, ya, yang mana harus dipertanggungjawabkan. Dan ini kasus bukan kasus biasa, yang mana semua masyarakat Indonesia juga tahu, sehingga hasil tes DNA di polisi menurut saya itu yang paling fix ya, yang paling benar. Soal nanti second opinion silakan aja. Oke bang, tapi apakah RK mau, apa polisi mau atau tidak? Oke, tapi tadi sempat dari pihak Lisa sendiri mengatakan kalau ternyata hasil DNA itu kan setengah-setengah, bisa dibilang ada unsur genetiknya RK dan Lisa setengah.
dari hasil pembacaan DNA, dan itu yang diinginkan dari pihak Lisa. Bagaimana, apa yang ditanyakan, bagaimana sebenarnya pembacaan DNA itu sebenarnya gitu. Jadi begini, saya itu sering sekali tes DNA kepada public figure, saya tidak sebut nama-namanya. Berapa kali dokter tes DNA itu harus bapak, terduga bapak, ibu dan anak. Waktu kurang lebih 40 hari. Ya, di situ ada 17 item. Ketika 17 item itu misalnya contoh ada 8 item yang misalnya hampir berkesamaan identik, itu bisa tes DNA ulang. Atau ada belasan gitu loh, minimal setengah. Tapi kalau misalnya DNA-nya ternyata hanya 3%, 5% dan 17 atau 10%, nggak bisa. Tidak bisa lakukan tes DNA lagi. Makanya saya bilang Baris Krim udah pasti sudah mempertimbangkan itu. Kalau DNA-nya ternyata ada kesamaan di beberapa item yang dites identik beberapa persen, itu bisa lakukan tes ulang, itu nggak masalah. Tapi saya lihat bahwa ini Baris Krim sudah mengumumkan bahwa tes DNA sudah dilakukan, ternyata DNA-nya anaknya Lisa tidak identik dengan DNA-nya RK. Jadi apa yang mau dilanjutin? Berarti kemungkinan besar apa yang dilakukan Baris Krim itu emang sesuai prosedur ya. Jadi kan pihak Lisa seolah-olah tidak percaya dengan hasil tes DNA, makanya meminta tes DNA ulang gitu. Kalau menurut saya second opinion itu baik, supaya ada keadilan. Silakan saja, selama bisa polisi mengizinkan atau memang RK juga mau melakukan tes DNA di luar dari Baris Krim. Tapi selama polisi dan RK tidak mau, ya kita patokan kepada tes DNA yang sudah dilakukan oleh Baris Krim. Tidak ada lain, dan Lisa siap-siap menjadi tersangka menurut saya, karena apa yang disampaikan di publik itu ada dugaan saya ada unsur pidananya, sehingga RK menyatakan apa, saya tidak mau damai, biarkan ada yang bicara. Artinya proses ini akan berlanjut, ya. Tapi saya sih sarankan kalau bisa ya, kalau bisa masalah ini karena menyangkut undang-undang perlindungan anak juga, karena ini kan menyangkut anak ya. Jadi Lisa mungkin menyampaikan di publik karena ada keyakinan. Dia bukan mau menjatuhkan nama orang lain, tapi mau keyakinan hak anak. Saya ini Dewan Etik Perlindungan Nasional Anak Indonesia, saya juga prihatin juga ada kasus ini gitu loh. Setidaknya ada perdamaian. Kalau bisa didamaikan supaya kasus ini di close. Tapi kasus ini akan mencuat terus. Pihak Lisa bisa minta kepada pengadilan, minta second opinion tes DNA, bisa. Jadi pihak Lisa bisa ya? Minta ke pengadilan. Walaupun saat ini mungkin RK dan pihak polisian tidak mengizinkan, dia bisa mengajukan ke pengadilan untuk. Karena kalau putusan pengadilan hakim kan undang-undang boleh dijalankan oleh siapa saja, nggak bisa. Kalau pengadilan bilang boleh lakukan tes second opinion untuk tes DNA boleh. Tapi kalau minta ke polisi udah pasti nggak butuh, karena mereka sudah mengeluarkan statement secara publik bahwa DNA anak Lisa tidak identik dengan DNA-nya RK. Itu clear itu, ya. Ada berpengaruh tidak sih dengan kasus si dari Bandung? Karena kan ini sebenarnya berkaitan ya, tentang awal mulanya adalah soal anak gitu. Ada kaitannya nggak sih? Jadi begini, ini kan dalam kasus di sini banyak laki-laki muncul mengaku bahwa itu anaknya kan. Sebaiknya anaknya laki-laki mengaku bahwa itu anaknya. Saya minta kepada Baris Krim untuk melakukan tes DNA juga, sehingga membuktikan bahwa ini bukan anak di RK, tapi ternyata anak laki-laki mengakui tersebut. Tes DNA aja kalau menurut saya, daripada nanti harus ada second opinion, tapi ada laki-laki yang mengaku dan dites DNA ternyata DNA-nya diintik dengan anaknya Lisa, selesai urusan. Apalagi mau dites. Oke, udah. Oke, makasih Pak.